Keluarga adalah hal yang sangat penting karena ini merupakan institusi pertama yang Tuhan bentuk, yang Tuhan ciptakan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yang diciptakan adalah pasangan suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Jadi yang namanya pasangan suami istri itu ya laki-laki dan perempuan, berbeda jenis kelaminnya. Dan ini hal yang sangat sakral, hal yang coba untuk dikacau balaukan oleh budaya dunia yang semakin menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan hal hubungan orang tua dan anak, semuanya sudah diatur di dalam firman Tuhan. Dan kalau saja kita melakukan bagian kita masing-masing, baik itu bagian anak kepada orang tua, bagian orang tua kepada anak, maka niscaya keluarga kita adalah keluarga yang diberkati, keluarga yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera sudah pasti menjadi bagian daripada keluarga tersebut. Dan berbicara tentang hubungan anak dan orang tua, ini juga merupakan salah satu dari 10 perintah Allah. Artinya ini merupakan hal yang serius, sampai Tuhan meluangkan satu perintah tentang hubungan orang tua dengan anak. Anak harus menghormati orang tua, baik saat masih sehat maupun sedang sakit atau kesehatannya, keprimaan daripada tubuhnya sudah mulai menurun. Mungkin orang tuanya sudah tidak bisa bekerja lagi. Tetapi satu hal, sekalipun orang tua kita sudah tidak berdaya secara fisik, tetapi mereka masih bisa mendoakan Anda dan saya sebagai anak-anak mereka. Karena itu saya akan berbicara tentang 2 hal pagi hari ini. Yang pertama, bagian tugas tanggung jawab daripada anak kepada orang tua, dan nantinya orang tua kepada anak. Bagaimana kita sebagai anak menghormati orang tua? Yang pertama, kita menghormati orang tua dengan menerima mereka. Amsal 23 ayat 22 dikatakan di sana bahwa dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau. Terjemahan lain berkata, dengarkanlah ayahmu yang memberimu hidup, dan janganlah menghina ibumu. Terjemahan lain ada tambahan tentang ibu, janganlah menghina ibumu dan pengalaman hidupnya kalau ia sudah tua. Terjemahan lain dalam bahasa Inggris dikatakan, do not tune them out. Artinya, jangan abaikan mereka, jangan singkirkan mereka, dengarkan mereka, terima mereka. Kalau mereka punya masukan, kalau mereka punya nasihat, terima dan dengar baik-baik. Kita tahu bahwa orang tua kita tidak sempurna, tetapi Alkitab katakan hormati mereka, karena mereka dipercayakan oleh Tuhan posisi jabatan sebagai orang tua. Anda kalau masuk dalam pengadilan, Anda tidak kenal dengan hakim. Benar? Anda tidak tahu seperti apa hakim itu. Sifatnya seperti apa, karakternya baik atau tidak, Anda tidak tahu. Anda tidak kenal hakim itu. Tetapi ketika di dalam pengadilan, Anda memanggil hakim itu sebagai yang mulia, Your Honor. Anda menghormati dia karena jabatannya, karena posisinya, bukan karena sifatnya, bukan karena karakternya. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak terhadap orang tua. Terima mereka tanpa memedulikan sifat mereka, tanpa memedulikan karakter mereka, karena mereka menjabat sebagai orang tua dalam kehidupan kita. Yang pertama, cara menghormati orang tua adalah dengan menerima mereka. Cara yang kedua, bagaimana kita menghormati orang tua? Dengan menghargai mereka. Fokus pada hal yang positif. Ya, hari-hari ini kata positif adalah kata yang menakutkan. Tetapi fokus pada hal-hal yang baik. Seburuk-buruknya manusia,
pasti ada hal yang baik yang kita bisa tarik, yang kita bisa petik dari kehidupan mereka. Sadari bahwa membesarkan anak itu tidak murah dan menguras tenaga. Itu kita perlu sadar sebagai anak, saudara. Dan jangan pernah berpikir bahwa orang tua itu berhutang pada kita. Saya mau katakan bagaimana kita menghargai orang tua kita. Sadari bahwa banyak dari kita yang mungkin tidak akan pernah dikenal atau dipedulikan oleh orang lain kalau bukan karena siapa orang tua kita. Kita harus menyadari itu, saudara. Ya, kalau Anda orang tua Anda tidak melahirkan Anda, kemudian membesarkan Anda, ya, mungkin Anda tidak akan pernah dikenal oleh siapapun, tidak ada yang peduli dengan Anda. Tetapi karena asosiasi Anda, karena hubungan Anda, ada hubungan darah dengan orang tua Anda yang mungkin punya reputasi yang baik, punya pengaruh yang luas, maka Anda pun ikut mencicipi daripada kehormatan itu. Karena itu jangan pernah lupa untuk menghormati orang tua kita. Hargai pengorbanan mereka, hargai upaya mereka. Kalau Anda tidak suka pada sifat atau karakter mereka, lakukan ini hanya karena Alkitab perintahkan hal itu, supaya kita menghormati orang tua kita. Yang ketiga, bagaimana menghormati orang tua adalah dengan meneguhkan mereka. Amsal 3 ayat 27 dikatakan bahwa janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan orang tua berhak menerima kebaikan dari anak-anaknya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini ayat diterjemahkan di Perjanjian Baru. Kalau engkau tahu melakukan yang baik dan engkau tidak melakukannya, maka hal itu terhitung sebagai dosa di dalam kehidupan kita. Ucapkan terima kasih ketika mereka melakukan kebaikan. Anda mungkin tidak tahu bahwa orang tua merasa senang, orang tua merasa bangga kalau bisa memberkati anak-anaknya. Dan kalau anak-anaknya tahu berterima kasih, oh, itu akan membuat orang tua sangat bersuka cita dan kepingin lagi untuk memberi lebih banyak kepada anak-anaknya. Akui perbuatan mereka, sapa mereka, ajak mereka ngobrol, minta ide, minta masukan mereka, sekalipun Anda tidak sepakat. Inilah yang namanya, ya, kenapa di Indonesia ini banyak goncangan, karena demokrasinya tidak dewasa. Di dalam satu keluarga kita perlu demokrasi yang dewasa, sekalipun kita tidak sepakat. Tetapi kita tetap satu keluarga, kita tetap bersahabat satu sama lain, kita tetap menghargai satu sama lain. Jangan menunggu sampai di kuburan baru Anda berterima kasih kepada orang tua. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang ketika orang tuanya meninggal di medsos kelihatannya begitu mengasihi orang tuanya. Membanggakan orang tuanya. Saya mau katakan, kalau mereka sudah di kuburan, terlambat kebanggaan Anda. Anda harus membanggakan mereka ketika mereka masih hidup. Yang keempat, bagaimana kita menghormati orang tua? Dengan tidak membiarkan mereka, dengan tidak mengabaikan mereka. Bantu mereka di dalam hal-hal yang praktis, tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita. Semampu kita, bantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bantu mereka di dalam hal keuangan. Ya, mungkin kita tidak kaya raya, kita tidak punya harta yang berlebihan, tetapi kita bisa, ya, sesekali ajak mereka makan, ya, beri mereka kesukaan mereka, apa yang menjadi makanan favorit mereka. Dukung di dalam keuangan, bukan malah menyusahkan dalam hal keuangan. Jangan permalukan mereka. Ini mungkin lebih ke anak-anak yang usia remaja, yang masih dalam masa pertumbuhan. Jangan permalukan orang tua Anda di depan
teman-teman Anda. Jangan pernah lakukan itu. Anak itu selalu merasa bahwa mereka berhak untuk tidak suka pada orang tua. Saya mau bilang sama anak-anak ya, orang tua pun terkadang juga gak suka sama Anda, anak-anak. Cuman kita ngempet, kita nahan, kita berusaha menguasai diri. Anda pernah masuk ke kamar orang tua Anda, tiba-tiba orang tua Anda diam. Anda tahu itu tandanya apa? Sebelum Anda masuk, lagi ngomongin Anda. Lagi ngomongin. Kemudian ketangkep basah anaknya masuk yang lagi diomongin. Iya kan? Ada kalanya kita sebagai orang tua juga gak suka sama anak-anak. Jadi jangan merasa sebagai anak itu cuman Anda yang berhak tidak suka sama orang tua. Terima mereka, jangan biarkan mereka. Seorang anak paling tidak suka, saya tahu anak-anak saya, mereka paling tidak suka kalau orang tuanya mengulangi nasihat yang sama berulang-ulang. Dan saya mau bilang sama anak-anak, kalau sekali dinasehati langsung dilakukan, ya orang tua nggak perlu ulang-ulang, ya kan? Diulang-ulang karena tidak dilakukan. Jadi ini hubungan timbal balik, bukan hubungan satu arah. Haleluya. Lakukan perintah orang tua dengan sikap yang baik. Jangan pernah berpikir bahwa orang tua kita itu bodoh dan tidak punya perasaan. Semua manusia punya perasaan. Mungkin kita sebagai orang tua, bahkan sebagai orang tua sering tersinggung, tetapi kita memilih untuk menyembunyikan ketersinggungan kita, supaya kita bisa tetap dekat dengan anak-anak kita, supaya kita bisa masuk di dalam kehidupan mereka dan tetap terlibat. Jangan merasa bahwa orang tua Anda kuno, tidak mengikuti perkembangan zaman. Hari ini apalagi Anda tinggal, apapun yang Anda mau pengen tahu, Anda bisa cari di Google. Ini zaman informasi, zaman teknologi. Jangan Anda berpikir, orang tua kuno lah mereka itu, mereka nggak ngerti perkembangan zaman. Hal-hal tertentu memang kita tidak mengerti. Hal-hal tertentu yang Anda suka, kita tidak suka, nggak cocok sama taste-nya kita. Ya, itu lumrah. Tidak semua hal yang anak suka orang tua harus suka. Tidak semua hal yang orang tua suka anak harus suka. Iya kan? Tetapi kita saling menerima, tidak membiarkan, tidak mengabaikan satu sama lain. Saya mau katakan ini pewahyuan bagi Anda. Anda khususnya yang usia remaja, yang masih bertumbuh, yang masih tinggal dengan orang tua. Yesus itu satu-satunya remaja yang lebih tahu banyak dibandingkan orang tuanya. Tidak ada remaja lain di dalam dunia ini yang pernah hidup dan yang akan hidup yang lebih tahu dari orang tuanya. Yesus satu-satunya remaja yang pengetahuannya lebih banyak, yang keahliannya, kalau dia mau tunjukkan keahliannya jauh lebih banyak daripada orang tuanya. Tetapi Lukas 2 ayat 51 berkata, Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka, orang tuanya. Padahal dia lebih tahu, bahkan dia yang menciptakan orang tuanya. Tapi dia masih hidup dengan penuh ketaatan kepada orang tua yang dia ciptakan. Wow, ini yang harus diteladani. Jadi alasan terbaik untuk menghormati orang tua kita adalah karena itu perintah Alkitab. Selesai. Tidak perlu argumentasi, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. No, hormati mereka. Hanya karena Alkitab memerintahkan anak-anak, hormati orang tua. Karena hal ini bukan hanya mempengaruhi orang tua kita, tetapi juga mempengaruhi diri kita sendiri. Karena Alkitab katakan, kalau Anda menghormati orang tua, berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup Anda. Salah satunya Anda diberikan umur panjang, Anda diberikan kesehatan, kebahagiaan. Bayangkan kalau anak tumbuh di dalam keluarga yang broken home, betapa miserable, betapa menderitanya
kehidupannya, betapa tertekannya jiwanya kalau setiap hari mendengar papa mamanya berantem terus. Pasti tersiksa dalam jiwa anak itu. Tapi kalau keluarga itu bahagia karena anak menghormati orang tua melakukan bagiannya terhadap anak-anak, maka firman Tuhan katakan di dalam keluarga yang rukun seperti ini, Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Haleluya. Jadi anak punya kewajiban menghormati orang tua. Yang pertama dengan menerima mereka. Yang kedua dengan menghargai mereka. Yang ketiga dengan meneguhkan mereka. Yang keempat dengan tidak membiarkan mereka. Sekarang saya mau berbalik. Orang tua juga punya kewajiban. Orang tua wajib untuk hidup secara terhormat. Ini sama, saudara. Kita harus seimbang di dalam kehidupan kita. Jangan cuma pemimpin menuntut bawahan. Ya, bawahan harus melakukan ini, itu, dan semuanya. Pemimpin juga punya kewajiban terhadap bawahan. Supaya hubungan yang baik itu bisa teraktivasi dengan baik. Demikian juga orang tua. Orang tua tidak bisa hanya menuntut anak menghormati orang tua. Orang tua punya bagian. Orang tua harus hidup secara terhormat. Mereka harus memberikan contoh yang baik untuk ditiru, diteladani oleh anak-anak mereka. Bahkan saya mau katakan cara terbaik untuk mengoreksi anak-anak kita adalah dengan mengoreksi teladan yang kita tunjukkan sebagai orang tua. Ya, benar kita menegur dengan kata-kata, kita mengucapkan sesuatu untuk menasehati mereka, untuk mengoreksi mereka. Tetapi koreksi terbaik adalah ketika Anda merubah perilaku Anda, ketika Anda merubah teladan dan contoh yang Anda tunjukkan di dalam keluarga Anda, bahasa Anda, konsistensi Anda pada aturan yang Anda buat sendiri. Nah, ini kadang-kadang kita sudah buat aturan, kita juga yang melanggar. Siapa yang kita teladani dalam hidup ini? Bacaan apa yang sering kita baca? Medsos apa yang sering kita buka? Itu adalah hal-hal yang menunjukkan apakah kita hidup yang terhormat atau tidak, hidup yang patut diteladani oleh anak-anak kita atau tidak. Sebagai orang tua, teladan kita adalah Bapa di surga. Bukan manusia sehebat apapun. Ya, pasti tidak sempurna, ada keterbatasan, ada kesalahan dan kekurangannya. Tetapi Bapa di surga, Dia sempurna. Karena itu kita sebagai orang tua pun harus meneladani Bapa di surga. Bagaimana Bapa di surga memperlakukan anaknya. Ini merupakan hubungan timbal balik tadi, saudara. Kalau tadi anak harus menghormati orang tua, sekarang bagaimana orang tua harus memperlakukan anak. Yang pertama, orang tua. Karena teladan kita adalah Bapa di surga. Bapa di surga adalah Bapa yang mendengar. Itu yang pertama, sebagai orang tua kita harus mau mendengar anak-anak kita. Mazmur 145 ayat 18 dan 19 di sana dikatakan bahwa Tuhan dekat dengan anak-anaknya yang memanggil namanya dan Dia mendengar seruan kita. Jadi kita sebagai orang tua harus belajar mendengar seruan anak-anak kita. Kita harus dekat dengan anak-anak kita. Orang tua harus sabar, meladeni, mendengar anak-anaknya. Saya dan keluarga saya suka main tenis. Ada satu klub di Kelapa Gading yang kami suka sharing dengan teman-teman. Di dalam klub ini, saudara, ada anak-anak yang kalau menurut teman saya ini hidupnya kasihan.
Karena anak ini dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi seorang pemain yang hebat, yang punya spirit kompetitif, yang mau bersaing, berjuang untuk menjadi yang terbaik. Tetapi bukan karena anak itu suka, tetapi karena orang tuanya yang mau melampiaskan ambisinya yang tidak pernah dia bisa capai dalam hidupnya sendiri. Jadi dia pakai anaknya. Dia tidak peduli anaknya mau berkeluh kesah, anaknya kecapean, anaknya sudah tidak sesuai dengan seleranya, hobinya. Tapi karena mama papanya yang punya ambisi, mereka lampiaskan apa yang mereka sendiri tidak bisa capai dalam hidup mereka kepada anak-anaknya. Kamu harus bisa capai apa yang papa dan mama tidak bisa capai dalam hidup. Mungkin papa mamanya bahkan tidak bisa main tenis sama sekali, tapi mereka paksa, mereka siksa anaknya sedemikian rupa sampai mereka jadi jagoan. Saya mau bilang, saudara, kalaupun mereka akhirnya jadi jagoan, mereka tidak akan menjadi manusia yang bahagia, karena tidak sesuai dengan selera mereka, tidak sesuai dengan passionnya mereka. Ini bagian dari mendengar anak-anak kita. Jangan menuntut dari mereka apa yang bukan panggilan mereka. Fakta bahwa mereka teriak, barangkali itu bukan passionnya mereka, itu bukan panggilan di dalam hidup mereka. Mereka punya hal yang lain. Saya mengerti ada hal-hal tertentu, hal-hal yang bersifat prinsip kita harus tanamkan dan bahkan kita harus paksakan kepada anak-anak kita. Hal ke gereja hari Minggu, baca Alkitab, berdoa, itu adalah hal-hal yang prinsip. Hidup benar itu adalah hal yang prinsip. Tetapi kalau masalah hobi, masalah minat, setiap anak punya God-given gift yang Tuhan sendiri sudah tanamkan di dalam kehidupan mereka. Itulah yang harus kita gali. Itulah yang harus kita keluarkan. Bahkan Amsal 22 ayat 6 dikatakan didiklah mereka. Didiklah mereka itu artinya keluarkan rasa haus itu. Keluarkan rasa kepingin. Mereka itu kepinginnya apa sih? Mereka passionnya itu apa? Itu kita orang tua punya bagian di situ untuk mengarahkan mereka, memunculkan rasa haus ini, passion ini dalam kehidupan mereka. Didiklah mereka menurut jalan yang patut mereka lewati, sehingga sampai pada masa tuanya pun mereka tidak akan pernah melupakan. Mereka akan tetap teguh di dalam hal panggilan mereka. Kita harus belajar mendengar anak-anak kita. Yang kedua, kita sebagai orang tua harus belajar memahami anak-anak kita. Karena Tuhan, Bapa di surga, memahami kita. Dikatakan di dalam Amsal 24 ayat yang ketiga, rumah tangga didirikan atas dasar hikmat dan pengertian satu sama lain. Nah, ini bagian memahami satu sama lain. Orang tua harus bisa memahami anak-anak. Bukti bahwa kita memahami anak kita adalah sabar menghadapi mereka. Sabar. Ya. Orang tua perlu kesabaran yang panjang sekali. Tuhan kita pun panjang sabar terhadap kita. Dua hal terbaik yang bisa kita berikan kepada anak adalah akar dan sayap. Kita memberikan kepada anak-anak kita akar, artinya berakar di dalam kasih, berakar di dalam rumah Tuhan, berakar di dalam nilai-nilai kekristenan. Dan hal ini akan membentuk dan mengarahkan hidup mereka. Bahkan bukan hanya hidup anak-anak kita sendiri, melainkan mereka akan menurunkannya kepada generasi berikutnya. Jadi kita bukan hanya mempengaruhi satu generasi, kita mempengaruhi generasi berikutnya. Ketika kita memberikan akar dalam hidup mereka, kita juga harus memberikan sayap kepada anak-anak kita. Sayap artinya izinkan mereka punya mimpi yang besar. Izinkan mereka melakukan hal yang besar. Kasih karunia berkata, kami dikasihi dan diterima.
sekalipun kami pernah gagal, berikan kasih karunia seperti itu kepada mereka. Beri kesempatan kepada mereka, bahkan untuk gagal sekalipun. Kalau mereka punya akar yang kuat, mereka akan kembali kepada hal yang benar, pada jalur yang benar. Bukan berarti kita biarkan mereka melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, bukan itu. Tetapi di dalam mengejar passion mereka, di dalam mengejar minat mereka pun terkadang mereka menyimpang, mereka berbuat kesalahan, mereka salah menilai sesuatu. Ya, disitulah kita harus menerima mereka kembali dengan kasih karunia, dengan belas kasihan kepada mereka. Bagaimana kita memahami anak-anak kita dengan mengakui ketika kita salah. Itu kita sedang memberikan teladan yang baik. Kita sebagai orang tua tidak selalu benar. Ya, ada rumah tangga yang aturannya cuma dua. Aturan yang pertama, orang tua selalu benar. Aturan yang kedua, kalau orang tua salah, lihat aturan pertama. Orang tua selalu benar. No, orang tua tidak selalu benar. Kita manusia, dan selama kita hidup di muka bumi ini, kita akan berbuat salah. Dan sebagai orang tua yang baik, ketika kita berbuat salah, all you have to do is say, I'm sorry. I'm sorry. Papa salah, mama salah. Tepati janji kita, sekalipun sulit. Ini bagian dari memahami anak-anak kita. Kita sering menuntut mereka menepati janji mereka, menepati komitmen mereka. Kita sebagai orang tua harus melakukan hal itu, meneladankan hal itu. Bagaimana Bapa di surga memperlakukan anaknya. Yang ketiga, dengan cara mengasihi. Kita sebagai orang tua, selain mendengar mereka, selain memahami mereka dengan sabar terhadap mereka, kita juga harus mengasihi mereka. Tuhan mengasihi kita melalui 3 hal. Yang pertama, Dia mengasihi kita dengan kasih sayang. Yang kedua, dengan peneguhan. Yang ketiga, dengan perhatian. Dengan kasih sayang, artinya orang tua kepada anak. Bagaimana kita menunjukkan kasih sayang adalah dengan sentuhan, dengan pelukan, dengan ciuman. Saya tahu hari-hari ini mungkin kontak fisik itu terbatas, harus jaga jarak. Ya, inilah yang membuat akhir zaman ini kasih menjadi dingin karena tidak bisa bersentuhan. Ya, tetapi dalam hubungan orang tua dan anak, jangan pernah hilangkan yang namanya human touch. Ya, sentuhan, ciuman, pelukan itu harus menjadi hal yang biasa di dalam keluarga Anda. Peneguhan, apa artinya peneguhan? Anda memberikan pujian, pujian yang selayaknya mereka terima, berkata yang baik tentang mereka, bangga terhadap apa yang mereka perbuat, menghargai kalau mereka melakukan hal-hal yang baik. Itulah peneguhan. Perhatian, ini penting saudara. Perhatian kita bukan hanya telinga yang kita berikan kepada anak-anak kita, tetapi perhatian juga melalui mata. Karena hari-hari ini sulit memberikan perhatian dengan mata. Sangat sulit. Kenapa? Ada handphone, ada gadget. Sangat sulit kita memberikan perhatian dengan mata. Tetapi kepada anak-anak kita harus ada momen di mana kita, mata kita, telinga kita fokuskan kepada mereka untuk apa yang mereka mau sampaikan. 3 hal, kasih sayang, peneguhan, dan perhatian. Itulah orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Yang keempat, bagaimana Bapa memperlakukan anaknya. Teladan apa yang kita bisa belajar dari Bapa di surga terhadap anak-anaknya. Orang tua yang baik, yang keempat, mendisiplinkan. Tapi saya mau katakan tentang disiplin, karena ini kata yang cukup keras dan kata yang tidak disukai oleh kebanyakan anak. Tanpa poin nomor 1, 2, dan 3, tanpa Anda mau mendengar, memahami, dan mengasihi anak-anak
Anda tidak mungkin bisa mendisiplinkan anak-anak Anda tanpa mereka sakit hati terhadap Anda. Anda harus terlebih dahulu mengasihi mereka. Anda harus terlebih dahulu memahami mereka. Anda harus terlebih dahulu mau mendengar mereka. Barulah Anda punya kredibilitas untuk mendisiplinkan anak-anak Anda. Ini ada satu ayat yang keras sekali memang. Keras. Tetapi keras kalau kita tidak mengerti artinya. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Wah, kayaknya zaman dulu, saya nggak tahu zaman sekarang mungkin sudah ada hak asasi manusia, ya perlindungan anak dan lain sebagainya. Kalau dulu saya, ini secara pribadi, kesaksian pribadi, rotan itu sudah makanan sehari-hari, saudara. Kalau ada satu hari yang saya bisa lewati tanpa rotan, itu puji Tuhan. Karena memang saya anak yang sangat-sangat bandel dan nakal, saudara, waktu saya bertumbuh. Karena itu saya belajar untuk memahami kalau ada anak-anak yang nakal, saya nggak bisa terlalu keras sama mereka. Karena kenapa? Saya belajar karena kekerasan tidak selalu menyelesaikan masalah. Di sini dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Anda belajar ayat ini, Anda belajar firman ini, kelihatannya wow, ngeri banget Tuhan itu ya. Tetapi kalau kita belajar akar kata dari kata menghajar dan menyesah, itu artinya tidak lebih dari child training. Child training. Kita memberikan pelatihan kepada anak-anak kita. Kita melatih mereka, mendisiplinkan mereka dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang prinsip. Bukan berarti terus kita gebukin anak kita, ya kan? Kita kutukin anak kita, kita sumpahin mereka sakit dan segala macam. Bukan itu artinya. Ya, bukan dengan Tuhan tidak perlu melatih kita dengan membuat kita sakit. Kesakitan adalah bagian dari hidup. Tuhan hanya memakai apa yang adalah bagian dari hidup untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu saja. Kesakitan bukan berasal dari Tuhan, karena Tuhan tidak perlu menghukum kita dengan kesakitan. Kita akan sakit dalam hidup ini tanpa perlu hukuman dari Tuhan, karena itulah bagian dari dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Roma 8 ayat 28, Tuhan memakai kesakitan itu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita mau berbalik kepada Dia, kalau kita mau berharap dan berseru hanya kepada Dia. Jadi orang tua yang baik memberikan child training kepada mereka, kepada anak-anak kita. Kita tidak mendisiplinkan mereka karena ego kita, karena emosi kita. Ini yang seringkali menjadi kesalahan orang tua. Kita mendisiplinkan anak-anak kita out of emotion, out of anger, karena kita marah, karena hal itu mengusik kenyamanan kita. Maka kita menghukum mereka, kita mendisiplinkan mereka. Tapi disiplinkan anak-anak kita karena memang mereka salah, bukan karena kita lagi emosi atau kita sedang egois, kemudian kita tidak bisa mengontrol ego kita. Anak seringkali memang ini bagian yang tidak enak, karena saya tahu anak-anak saya juga ketika ditegur, ketika dinasehati, mereka selalu menolak, ya kan? Mereka pikir ini apa sih? Orang tua ini ganggu banget sih hidupku. Aku mau tidur jam 3 pagi kek, mau gak tidur kek, ya itu ngapain sih orang tua campur-campur hidupku. Tapi saya mau bilang saudara, saya mau bilang khususnya Anda anak-anak, suatu hari Anda akan punya keluarga Anda sendiri. Dan nasihat yang Anda tolak dari orang tua Anda hari ini, Anda akan kasih nasihat yang sama kepada anak-anak Anda. Itu sudah pasti.
Pasti. Saya bilang sama anak saya tadi malam, waktu ditegur dia langsung ya kasih saya sikapnya kan langsung nggak enak gitu kan. Saya bilang, dengar ya, dengar kata-kata Dedi. Suatu hari nanti kamu punya anak, kamu akan kasih nasihat seperti Dedi kasih nasihat kamu sekarang yang kamu nggak suka. Dan anak kamu tidak akan suka dengan nasihat yang kamu ngomong. Itu kadang-kadang anak itu, anak itu kadang-kadang ya sorry ya, anak-anak itu kadang-kadang sok tahu. Gitu. Jadi kita orang tua harus belajar memahami, mendengar mereka. Kita pun harus terus memberikan teladan yang baik. Pastikan hidup kita tidak munafik. Ya kita memang tidak sempurna, tetapi lakukan yang terbaik untuk memberikan teladan yang terbaik bagi mereka. Orang tua harus bisa menyeimbangkan antara menjadi sahabat dan menjadi orang tua itu sendiri. Ya kita nggak bisa terus-menerus jadi buddy, jadi best friend bagi anak-anak kita. Karena best friend terkadang menjerumuskan. Ada kalanya kita harus menjadi orang tua di dalam kehidupan anak-anak kita. Dan itu memang panggilan kita sebenarnya, jadi orang tua. Jangan biarkan mereka sesuka hati. Kenapa? Karena suatu hari Anda sendiri sebagai orang tua yang akan susah. Ini hal yang sangat sepele saya tulis di catatan saya di sini. Masalah anak-anak kalau masih kecil itu ada anak yang takut banget gigi susunya itu copot, ya kan? Takut banget. Jadi dia tahan lama-lama sampai copot sendiri gitu. Kadang giginya sudah nunggu, gigi yang barunya sudah nunggu. Tapi karena orang tua, aduh kasihan ya, udahlah biarin aja deh, gak usah dicabut deh, gak usah disakitin deh, nanti mereka nangis deh. Saya mau bilang kepada orang tua yang terlalu memanjakan anak, suatu hari nanti kalau giginya anak Anda gak beraturan, miring-miring segala macam, jangan Anda nangis harus keluar duit untuk pasang kawat. Karena ini pada akhirnya akan menyusahkan orang tua juga. Kenapa? Dari awal kita tidak disiplinkan mereka. Dari awal kita tidak paksakan hal ini. Demikian juga dengan kebiasaan buruk, kebiasaan tidak tahu sopan santun dan lain sebagainya. Disiplin. Dan sebagai orang tua sekali lagi saya mau katakan, jangan buat aturan yang kita sendiri tidak bisa patuhi. Jangan. Datang ke gereja harus on time. Anak kita terlambat, kita marahin. Wah, kita sendiri suka-suka. Saya mau bilang saudara, ini catatan bagi orang tua. Setiap alasan yang Anda pakai untuk membenarkan perbuatan Anda, suatu hari akan dipakai oleh anak-anak Anda untuk membenarkan perbuatan mereka. Pasti. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya sudah ngalamin. Padahal anak-anak saya masih kecil. Kalau ya saya ngomong apa salah atau saya melakukan apa salah, tiba-tiba mereka bisa punya omongan yang pernah keluar dari mulut saya, saudara. Ya, tentang nasihat, saya menasihati mereka untuk tidak melakukan hal yang baru saja saya lakukan. Jadi sekali lagi, mari kita belajar. Saya tahu ini sama-sama nggak enak. Buat anak nggak enak, buat orang tua juga nggak enak. Tetapi kalau kita lakukan ini dan kita izinkan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita penuh dengan kasih karunia dan belas kasihan, maka niscaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan, dan keluarga kita sekalipun berantakan dan kacau balau saat ini, Tuhan sanggup untuk pulihkan, Tuhan sanggup untuk persatukan kembali. Saya mau katakan 3 hal yang harus kita berikan kepada anak. Kita harus memberikan kehidupan, kita harus memberikan kasih, dan kita harus memberikan tawa pada mereka. Tawa bukan lemak maksudnya ya. Tawa orang Manado itu lemak artinya. Harus berikan mereka kehidupan yang fun juga. Nggak cuma disiplin, kaku banget hidupnya.
sangat-sangat ortodoks, sangat-sangat begitu strict, begitu ketat dengan berbagai aturan, do's and don'ts. Tapi berikan mereka tawa, berikan mereka fun di dalam kehidupan mereka. Banyak orang tua perlu untuk lebih sering piknik dan bersenang-senang. Kenapa? Karena rumah tangganya begitu tegang. Karena tiap hari berantem. Ya. Tiap hari bicaranya cuma disiplin. 3 aturan sebagai orang tua. Jadilah adil, jadilah tegas. Tetapi jangan lupa, jadilah fun. Jadilah orang tua yang menyenangkan. Orang tua yang fun. Inilah kunci kebahagiaan keluarga. Ada kalanya kita menegur mereka, ada kalanya kita mendisiplinkan mereka, dan anak-anak kita belum tentu memahami akan hal itu. Tapi suatu hari mereka akan menghargai apa yang kita lakukan bagi mereka. Saya mau bilang untuk anak-anak yang seringkali sok tahu, anak-anak dengar, otak Anda belum sempurna sampai Anda usia 21 tahun. Sebelum usia 21 tahun, tidak peduli seberapa Anda merasa sudah tahu dunia ini, otak Anda belum sempurna. I'm sorry. Ini adalah fakta ilmu pengetahuan. Anak-anak yang belum usia 21 tahun, otaknya masih brain damage. Otaknya masih belum sempurna. Jadi jangan sok tahu. Haleluya. Bukan berarti kita orang tua itu sempurna. Bukan itu maksudnya. Kita tidak akan pernah bisa sempurna. Ya kalau Anda merasa bukan anak yang sok tahu, ya gak apa-apa. Harusnya Anda gak tersinggung dengan firman ini kan. Biasanya firman itu menyinggung orang-orang yang memang yaitu dosanya, yaitu kesalahannya gitu kan. Yang kelima dan yang terakhir, bagaimana Bapa di surga memperlakukan anaknya. Bagaimana kita meneladani Bapa di surga. Sebagai orang tua kita harus banyak mengampuni. Yesus berkata kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Ya, saya pernah dengar satu khotbah, itu artinya setiap 2,5 menit di dalam kehidupan kita harus mengampuni. 2,5 menit. Kurang dari 3 menit sekali kita harus mengampuni. 70 kali 7 itu 1 hari, saudara. 490 kali dibagi 24 jam. Dijadikan menit, dijadikan detik kalau perlu. Setiap kurang dari 3 menit Anda harus mengampuni siapapun yang bersalah kepada Anda. Termasuk anak-anak Anda. Dan hal yang paling merusak di dalam keluarga adalah dendam yang belum terlampiaskan. Karena itu kita harus belajar mengampuni. Mengampuni artinya melepaskan hak untuk marah dan keinginan untuk membalas. Itulah mengampuni. Kalau Anda bilang, aku sudah ampuni dia kok, tapi Anda menanti-nantikan kesempatan untuk membalas kesalahan dia, itu Anda belum mengampuni. Anda nyukurin ketika orang itu ketimpa masalah, ya itu artinya Anda belum mengampuni, karena masih ada keinginan untuk membalas. Definisi lain dari mengampuni adalah menyatakan belas kasihan dan kasih karunia. Ini orang tua sama anak kita. Kita harus ajarkan kepada mereka Roma 5 ayat 20. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ajarkan ini sama anak-anak kita. Tidak peduli berapa banyak kesalahan mereka, kita sebagai orang tua harus siap mengampuni mereka. Karena seperti itulah Tuhan terhadap kita. Haleluya. Semalam saya nonton, karena tidak ada yang mau diajak nonton, akhirnya saya nonton apa yang saya mau kan. Saya nonton di Netflix itu tentang kehidupan Paulus, Paul, Apostle of Christ. Bagaimana dia mengampuni pemerintahan yang sebentar lagi akan memenggal kepalanya, dan yang menjadikan para pengikutnya obor hidup di tengah jalan Roma. Bagaimana dia mengampuni pengikutnya sudah mau berontak,
Tetapi dia cuma bilang, pemerintah itu Tuhan yang tetapkan. Engkau harus hormati mereka. Engkau harus tunduk kepada mereka. Wow, di tengah setiap hari mereka jadi obor hidup di jalanan di Roma. Tapi Paulus tetap katakan sama mereka, hormati mereka. Tunduklah kepada mereka. Ini bukan pemerintahan yang gak ngapa-ngapain loh. Ini pemerintahan yang menyiksa rakyatnya. Yang mengeksekusi rakyatnya tanpa alasan. Dan Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini dia tulis di tengah-tengah dia menantikan eksekusinya, saudara. Karena itu Anda dan saya kita perlu minta pengampunan dari Tuhan. Kita perlu mengampuni orang tua kita. Kita sebagai orang tua, kita perlu mengampuni diri kita sendiri. Kita perlu mengampuni anak-anak kita. Ayat yang terakhir, Ibrani 10 ayat 25. Ini ayat yang seringkali kita interpretasikan sebagai pertemuan ibadah di gereja. Itu tidak salah. Tetapi di sini dikatakan Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tahu menjelang hari Tuhan yang mendekat artinya dunia ini semakin gelap, dunia ini semakin jahat, kasih menjadi semakin dingin. Ayat ini berkata, semakin dingin suatu hubungan, semakin dingin suatu keluarga, Anda harus semakin sering ketemu. Anda harus semakin sering bersekutu. Anda harus semakin sering ngobrol. Anda harus semakin sering curhat satu sama lain. Semakin gelap dan semakin jahat dunia ini, semakin buruk keadaan di sekitar kehidupan kita, Anda dan saya sebagai keluarga harus semakin sering untuk ketemu. Memang kita harus menjauhi kerumunan katanya kan. Kita harus jaga jarak. Tetapi dalam keadaan normal, dalam keadaan semua sehat-sehat saja, Anda harus lebih sering ketemu. Jadi ayat ini bukan hanya berbicara tentang ibadah di gereja, tetapi bertemu dengan anggota keluarga, kerabat satu sama lain. Tidak membiarkan musuh untuk memecah belah. Kita perlu untuk tetap terkoneksi. Ada dua pendeta besar di Amerika, ayah dan anak. Yang pertama, ayahnya namanya Charles Stanley. Anda tahu Charles Stanley melewati satu perceraian di dalam pernikahannya, chaos dalam keluarganya. Anaknya punya gereja yang besar juga, namanya Andy Stanley. Mereka setelah perceraian itu, hubungan mereka menjadi sangat dingin satu sama lain. Tetapi mereka punya komitmen, mereka sadar mereka adalah keluarga. Dan itu tidak bisa mereka rubah. Mereka harus melakukan sesuatu supaya hubungan ayah dan anak ini bisa kembali cair. Dingin sekali hubungan mereka. Tetapi setiap hari Jumat mereka punya satu tempat di mana mereka ketemu, mereka makan sama-sama. Banyak kali mereka cuma datang makan, setelah itu pisah satu sama lain. Tidak ada sepatah kata pun yang diomongin. Kenapa? Karena mereka sama-sama pahit, sama-sama sakit hati, sama-sama bergumul di dalam hidup mereka. Tetapi setiap Jumat mereka tetap berkomitmen ketemu di restoran yang sama, di tempat yang sama. Pada akhirnya hubungan mereka kembali cair. Es itu sudah mulai mencair. Dan semakin mereka bertemu, semakin mereka sering mencoba untuk memulai sebuah conversation, sebuah percakapan, semakin keretakan itu bisa nyambung kembali. Dan hubungan mereka dipulihkan kembali. Di tengah pergumulan dalam hidup ayahnya. Dan dua-duanya punya pelayanan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Dan punya dampak pengaruh yang sangat luas. Bukan hanya di Amerika, tapi global, seluruh dunia, nama mereka dikenal. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi mari kita keluarga, orang tua dan anak, saling menghargai, saling menghormati, saling menopang,
terus jaga hubungan yang harmonis melalui hal-hal yang sudah ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memelihara keluarga Anda sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.